Al Muslimun TV. Hari ini kita akan mendapatkan bagaimana kemudian kedahsyatan satu bulan yang Allah pilih. Dari 12 bulan ada 4 bulan pilihan Allah. Dan tentu tidak main-main, yang namanya Allah memilih tidak akan pernah salah pilih. Dan bulan itu salah satunya adalah bulan ini, bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini sampai disebut sebagai Sahrullah, bulannya Allah. Kalau kita mendengar ada mobil presiden, berarti itu nggak main-main. Atau rumah istana presiden, itu pasti sesuatu yang tidak main-main. Nah, ini ada bulan, bukan bulan main-main, tapi bulannya Allah, Sahrullah. Dan bulan Rajab juga sebagai penanda masuknya bulan suci Ramadan. Maka mari sama-sama kita menyiapkan catatan jika perlu, kemudian menyiapkan hati, pikiran. Insyaallah kita akan sama-sama menyimak apa yang nanti disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin. Masya Allah, alhamdulillah, kita semua pasti sangat-sangat menunggu beliau. Dan saya masih ingat ketika saya masih mahasiswa, ya, kajian-kajian beliau selalu saya hadiri, terutama saya adalah murid beliau langsung ketika banyak kajian-kajian tafsir Al-Hijri, Masjid Al-Hijri yang Masya Allah istiqomahnya luar biasa. Kalau kita warga Bogor atau ya kota Bogor pada khususnya tidak mungkin, ya, tidak pernah mungkin menghadiri kajian tafsir Al-Hijri. Dan alhamdulillah sebuah kehormatan hari ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua TKM dan para pengurus TKM Masjid Al Muslimun yang kita cintai, kemudian moderator yang luar biasa ini Ustaz Fatih, ya, Karim. Beliau juga adalah seorang dai yang sangat terkenal. Demikian pula para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini di bulan Rajab 1444 Hijriah berkesempatan untuk berjamaah dengan Bapak Ibu sekalian di masjid yang saya lihat sangat berubah ini, berubah ke arah yang lebih baik. Tadi begitu datang agak pangling gitu ya. Dulu mungkin sebelum COVID, ya, saya kadang-kala juga melaksanakan sholat di sini. Bahkan dulu ketika saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Basnas Republik Indonesia, masjid ini dengan masjid di Cimanggu Permai dijadikan sebagai percontohan UPZ, unit pengumpul zakat.
Jadi ada dua ketika itu di Bogor ya. Saya tidak tahu nih para pengurus masih ada atau sudah tidak ada. Itu waktu di Balikpapan ada pertemuan para pengelola zakat se-Indonesia. Itu wakil dari Bogor itu dua. Pertama dari Masjid Al-Muslimun, yang kedua dari Masjid Cimanggu Perlai. Cimanggu Perlai itu kalau tidak salah masjidnya Al-Mu'minun. Masjid apa itu di belakang kampus itu di belakang Jogja. Alhamdulillah pagi hari ini kita melihat bahwa jamaahnya sangat banyak. Mudah-mudahan ini setiap subuh ya, setiap subuh. Karena sholat subuh berjamaah itu harus dijadikan sebagai sebuah kebutuhan, sebuah kebutuhan yang utama. Karena sholat subuh berjamaah itu indikator kemajuan. Kalau kita ingin melihat apakah suatu komunitas itu komunitas yang berkembang, yang maju, lihat sholat subuh berjamaah. Bahkan Syaikhul Al-Qardawi almarhum yang belum lama meninggal dunia, beliau mengatakan bahwa apabila sebuah komunitas, sebuah negara, sholat subuh berjamaahnya sama atau lebih banyak dari sholat Jumat, maka masyarakat itu, komunitas itu akan menjadi komunitas maju. Tahun 2012 saya pernah diundang oleh pemerintah Turki ketika itu untuk membicarakan soal perzakatan di dunia internasional. Di situ saya melihat di satu masjid ya bahwa sholat subuhnya itu luar biasa, dahsyat luar biasa. Jadi hampir sama dengan sholat Jumatnya. Mobil di depan itu penuh sekali dan jamaahnya luar biasa. Wiridnya juga luar biasa, baca Quran bersama-sama sampai siang karena mereka dari masjid langsung ke kantor. Saya ketika itu mengatakan pada imam bahwa ini adalah insya Allah indikator kebangkitan Turki, dan Turki akan menjadi negara yang kuat, negara yang mandiri. Dan kita tahu bahwa dua negara ya yang mayoritas umat Islam yang dalam membangunnya itu tidak punya utang, yaitu Turki dan Qatar. Itu pembangunannya tanpa pinjam. Kalau kita alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada juga jalan keluar sehingga ketika membangun tidak mengandalkan kepada utang. Karena ghalabatid dain ini ujungnya waqahril rijal. Kalau kita dikendalikan oleh utang, itu akan dipaksa tunduk patuh pada kemauan yang memberikan pinjaman. Itu makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa samatatil a'la wa qahril rijal wa ghalabatid dain. Ternyata wa qahril rijal wa ghalabatid dain itu berkaitan. Ketika kita hidup mengandalkan pada pinjaman, maka kita akan dikendalikan oleh bagaimana cara berpikir, cara berlaku orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Dan ternyata kebangkitan itu dimulai dari subuh berjamaah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan satu-satunya sholat yang secara eksplisit disebutkan dari 5 waktu itu yaitu sholat subuh. Aqimis sholat al-idulubi syamsi ila wasakil lail. Itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak secara eksplisit, tidak secara mantuk disebutkan.
Wa Qur'an al-fajri, salat subuh itu. Wa Qur'an al-fajri. Qur'an al-fajri itu maksudnya salat subuh, salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan malaikat. Apakah salat lain dipersaksikan? Dipersaksikan. Tapi zuhur dipersaksikan oleh malaikat siang saja. Asar juga dipersaksikan malaikat siang. Maghrib dipersaksikan malaikat malam. Isya juga dipersaksikan malaikat malam. Tetapi sholat subuh, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Disebutkan di situ kana mashhud. Dalam hadis dikatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ya, pada sholat subuh itu beriringan itu. Malaikat yang tugas pada waktu malam kembali ke tempat, dan turun malaikat yang bertugas pada waktu siang. Bisa dibayangkan tuh laporannya ya, malaikat. Kami tinggalkan jamaah masjid al-muslimu dalam keadaan penuh sesak, alhamdulillah. Begitu laporan. Tapi kalau kosong lain laporan. Kami tinggalkan komplek ini dalam keadaan masyarakatnya masih tidur. Jadi yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Saya selalu gembira sekali ketika melihat sholat subuh berjamaah ini banyak yang hadir penuh masjid, dan ini harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan. Ini harus dikembangkan, dimajukan. Karena ini potensi kemajuannya ada, potensi pengembangannya ada. Sini banyak SDM yang luar biasa. Dan kalau kita mengkaitkan dengan judul kita pada hari ini, sebenarnya ada irisan kegiatan antara peristiwa Isra Mi'raj dengan Ramadan, tanda Ramadan. Ya, yang bulan Ramadan itu sebentar lagi kan. Dan Nabi mencontohkan bahwa ketika masuk bulan Rajab itu salah satu doanya adalah doa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Apa irisannya? Ya, irisan kegiatan amaliyah ya antara Isra Mi'raj bulan Rajab yang tadi sudah disampaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Allah, Syahrullah, dengan Ramadan, sebenarnya ar-ruju' ila masjid, back to mosque, kembali ke masjid. Ya, dan inilah salah satu rahasia yang perlu kita bangkitkan, kita ungkapkan. Isra Mi'raj adalah starting pointnya masjid. Dan bulan Ramadan juga bagi umat Islam bulan masjid. Ar-ruju' ila masjid, kembali ke masjid. Bulan Ramadan kan selalu ramai, alhamdulillah, masjid itu. Ya, berbeda dengan di bulan-bulan lain. Jadi sebenarnya kalau dua hal ini ya, Isra Mi'raj yang starting pointnya adalah masjid, subhanalladzi asra bi amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua masjid bahkan disebutkan di situ, Masjid Haram dengan Masjid Aqsa. Jadi starting pointnya adalah pada masjid. Demikian pula di bulan Ramadan sebenarnya memakmurkan masjid, ar-ruju' ilal masjid. Dan ini harus menjadi apa? Menjadi pakaian kita, lifestyle kita. Menjadikan masjid kita, menjadikan masjid dimanapun masjid itu berada, apalagi di komplek. Itu bagian penting dari kehidupan kita, kebutuhan kita. Ar-ruju' ilal masjid. Silakan kita melakukan aktivitas apapun dimanapun, tapi datanglah ke masjid. Karena masjid itu adalah baitul kulli mukmin wa baitullah. Masjid itu merupakan baitullah, rumah Allah, wa baitul kulli mukmin, dan rumah setiap orang yang beriman. Bahkan dalam hadis dikatakan khairul buqa'i masajiduha. Tempat yang paling baik itu adalah masjid. Masuk saja kan ada ibadah spesial kalau masuk, yang disebut dengan apa?
sholat tahiyatul masjid, hanya ada di masjid. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 18 ya, kalau tidak salah, Allah menjamin orang yang suka memakmurkan masjid itu adalah akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa itu sering kita terjemahkan mudah-mudahan. Dalam bahasa kita mudah-mudahan, litarroji namanya, mudah-mudahan. Tapi bagi Allah litahqiq, fa asa pasti ayyakunu minal muhtadin. Mereka yang suka memakmurkan masjid itu akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping itu juga masjid tempat berkumpul, tempat menyatukan hati. Ta'liful fikrah, ya, ta'liful qulub, ya. Kita bertemu di sini pasti hati itu menyatu. Ta'liful qulub, ada kesatuan hati. Dan kalau sudah terjadi ta'liful qulub, ada kesatuan hati di masjid itu, niatnya sama, insya Allah mengabdi kepada Allah, ruku sujud kepada Allah, akan terjadi taklif yang lain yang disebut dengan takliful fikrah, kesamaan pemikiran, ya, visi misi hidup kita di dunia ini untuk apa. Itu memang harus dibina, visi misi itu ditaklifkan di antara kita. Secara pribadi kita sudah punya visi misi kehidupan, tetapi misi bersama keumatan itu jarang yang dipertemukan. Nah, salah satu tool alat untuk mempertemukan visi misi bersama ini, visi misi keumatan, adalah masjid. Ya, ta'liful qulub, kemudian yang kedua naik menjadi ta'liful fikrah, kemudian naik lagi menjadi ta'liful harakah. Kesatuan amaliyah nanti, implementasi, tatbik, mentatbik ajaran Islam, melaksanakan ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Makanya perlu dijaga nih kebersamaan berjamaah itu di masjid, supaya tadi terjadi ta'liful qulub, kemudian ta'liful fikrah, dan yang terakhir adalah ta'liful harakah. Dan itu sudah dicontohkan di dalam Al-Quranul Karim, dijelaskan surat Al-Fatah ayat yang terakhir, ya, ayat 29. Di situ Allah menjelaskan tentang ciri orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka tegas pada sikap kekufuran, tapi ruhama'u bainahum, saling menyayangi, mengasihi di antara sesama orang yang beriman. Soliditasnya luar biasa, ukhuwahnya luar biasa. Kenapa terjadi begitu? Ya, terjadi soliditas ukhuwah yang luar biasa. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallahi waridwan. Karena engkau lihat mereka itu ruku sujud secara bersama-sama. Ruk'an sujada, ruku sujud secara bersama-sama, artinya salat berjamaah. Yabtaguna fadlam minallahi waridwana, mereka mengharapkan keridhaan dari Allah, ya. Kemudian juga mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan terjadi kekuatan, akan terjadi kesatuan dan persatuan umat yang sekarang sangat kita butuhkan, supaya jangan terlalu banyak diintervensi, dipecah belah, diadu domba antara sesama umat. Saya yakin kalau umat Islam mulazamah ke masjid, ya, sholat berjamaah, berusaha di masjid, menjadikan masjid sebagai apa? Sebagai baitu kulli mu'min, itu akan terjadi soliditas ukhuwah. Kita enggak mungkin bisa diadu domba satu dengan yang lain. Dan ini penyakit yang sangat membahayakan. Umat Islam diintervensi, diadu domba satu dengan yang lain, tetapi kita hadapi dengan sholat berjamaah. Kalau kita membiasakan sholat berjamaah,
ya ke masjid, maka Allah yang akan mempertemukan hati kita. Fa'alafa baina qulubikum, Allah akan melakukan ta'lif qulub di antara kalian. Jadi Allah yang akan melakukan ta'lif, mempersatukan hati kita. Karena persatuan itu bukan semata-mata kumpulnya, tapi hatinya menyatu. Dan itu akan terjadi ya ketika umat Islam ruku sujud bersama-sama. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu ikhwana, akan menjadi saudara. Kalau kita lihat di zaman sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum itu aktivitasnya cuma di dua tempat, ya. Pertama di masjid, yang kedua sebagian besar di pasar dan di tempat-tempat usaha. Hanya dua aktivitasnya itu. Pertama di masjid, yang kedua adalah di tempat berusaha, di pasar maupun di tempat yang lain. Itu bisa dilihat ya dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 37. Surat An-Nur 37 itu menjelaskan itu. Ya, rijalun, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Di masjid itu ada orang-orang yang sibuk di dalam bekerja, sibuk dalam berdagang, sibuk dalam melakukan transaksi kegiatan ekonomi, tapi tidak pernah lupa untuk sholat berjamaah, ya, tidak pernah lupa mengeluarkan zakat, tidak pernah lupa berzikir, ya, menyebut asma Allah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena misi hidupnya adalah fihi al-qulub, kada hari itu adalah tataqallabu fihil qulub wal absar. Misi hidupnya adalah misi ukhrawi. Jadi jangan dikira para sahabat itu mereka adalah bukan orang-orang yang bergerak ya di pasar. Mereka adalah pedagang-pedagang. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini harus kita contoh juga bahwa 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga langsung itu adalah pedagang. Ya. Jadi ini kegiatan perdagangan, wira swasta, wira usaha memang harus dikembangkan. Tetapi pedagang-pedagang di zaman Nabi, para sahabat yang berdagang, itu keuntungannya, ya, keuntungannya itu adalah bukan untuk kemewahan pribadi, bukan untuk aksesoris pribadi, bukan untuk kemewahan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Misalnya sebagai contoh, Utsman bin Affan itu orang kaya, pedagang yang berhasil. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah itu, ya, karena Mekah tanahnya tandus sehingga pertanian tidak berkembang di Mekah. Maka para sahabat Nabi di Mekah itu menjadi apa? Pedagang-pedagang. Beda dengan di Madinah. Kalau Madinah itu tanahnya adalah subur, airnya mengalir. Bahkan ada Bi'ru Utsman, sumur Utsman ya, yang mengairi, yang melakukan irigasi pada daerah-daerah pertanian. Maka yang berkembang di Madinah adalah pertanian. Sedangkan di Mekah itu yang berkembang adalah kegiatan ekonomi perdagangan. Ya, perdagangan. Bahkan yang namanya pasar itu selalu dekat dengan masjid. Dulu di Mekah ya, sebelum direnovasi seperti sekarang, ya, bahkan ada pasar yang sangat terkenal. Pasar apa itu? Pasar Seng ya. Bagi jamaah Indonesia sih. Makanya banyak jamaah yang lebih banyak tawaf di situ ya, di Pasar Seng daripada tawaf di sekitar Ka'bah. Mana kan ya Pasar Seng? Jangan sampai lupa ke Pasar Seng. Jadi itu menggambarkan dekatnya ya, dekatnya antara masjid dengan pasar. Utsman bin Affan adalah tokoh ya, tokoh pedagang yang luar biasa. Tetapi sangat terkenal dengan pemurahnya. Bagaimana sekali beliau berwakaf ya, berinfak luar biasa. Ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk membiayai kegiatan-kegiatan, maka beliau menginfakkan harta senilai 100 ekor unta. 100 ekor unta,
bukan hanya ekornya ini, ya 100 ekor unta. 1 ekor unta itu kalau sekarang harganya sekitar 50 juta. Jadi kalau 100 ekor unta berarti berapa itu? 5 miliar, ya. Jadi infak para sahabat tuh begitu, ya. 5 miliar sekali berinfak. Makanya semua hal-halnya itu di sana tidak ada kelaparan. Di zaman sahabat tidak ada kelaparan, tidak ada kesenjangan, ya. Karena orang-orang yang punya penghasilan lebih diberikan kepada yang membutuhkan, diatur sedemikian rupa. Tidak ada kelaparan, tidak ada kesenjangan. Jadi kalau kita makanya jangan dikembangkan benci terhadap peradaban Islam, tidak boleh. Peradaban Islam itu peradaban yang membuat sejahtera masyarakat. Tidak ada yang lapar. Kenapa? Karena saling bantu-membantu satu anggota masyarakat dengan anggota yang lain. Saling tolong-menolong. Sekali berinfak, ya, senilai 100 ekor unta. Demikian pula ya sahabat-sahabat yang lain, ya, yang sangat terkenal. Ya, sahabat yang lain itu ada yang setiap hari berinfak 2/3 dari keuntungannya. Ya. Jadi kalau misalnya punya keuntungan 1 juta, 2/3 diinfakkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Jadi terjadi luar biasa, ya. Nah, siapa mereka itu? Kenapa bisa begitu? Menjadi pedagang-pedagang yang hebat, etos kerjanya tinggi, etos perdagangnya tinggi, karena mereka ahli masjid. Ya, nilai-nilai kemesjidan itu dibawa ke pasar. Jadi pasar itu dikendalikan oleh ahli masjid, dikendalikan oleh kejujuran, kebersamaan, ya. Demikian pula tidak pernah dusta dan lain sebagainya. Dibawa tuh nilai-nilai kemesjidan, keberjamahannya dibawa, sehingga terjadi luar biasa kebangkitan umat, kemakmuran umat dengan kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat. Saya kira kita harus kembali ini, ya, memakmurkan masjid ini, ya, kembali dengan mengisi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif, apalagi punya potensi zakat dan lain sebagainya, infak dan sedekah yang luar biasa. Dan luar biasanya hasil penelitian mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang paling pemurah, ya, paling bager masyarakat Indonesia itu. Dari 5 negara yang diteliti, ya, Amerika, demikian pula yang lain, ternyata Indonesia menempati tempat yang pertama, ya. Pada saat banyak masalah di negara kita, ya, dan di dunia musibah-musibah, ternyata yang paling besar infaknya itu, pengumuman dana sosialnya itu adalah dari mana? Dari negara kita. Luar biasa, luar biasa. Oleh karena itu maka sekali lagi mari kita jadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan, ya. Insya Allah dengan di masjid ditata dengan baik, dimanage dengan baik, ya, maka mudah-mudahan akan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Mari kita kembali ke masjid, ar-ruju' ilal masjid. Usahakan, ya, kita sholat berjamaah, ya. Kalau ketika ada kita di komplek ini, di rumah kita, maka usahakan kita sholat di masjid, ya. Syukur-syukur kalau misalnya setiap waktu, tapi paling tidak waktu maghrib, isya dan subuh. Kalau tidak bisa juga paling tidak waktu subuh, ya, waktu subuh, ya, kita berjamaah, karena ini adalah sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat. Sudah waktunya kita melakukan kesatuan hati, kesatuan pikiran, ya, dengan cara beribadah kepada Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tidak ada yang kita harapkan selain keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan memberikan pertolongan. Kalau sekarang kita berhadapan dengan berbagai macam masalah, sadarilah masalah itu adalah merupakan hal yang biasa, dinamika dalam kehidupan, ya. Dan kita tidak boleh frustasi, tidak boleh putus asa menghadapi keadaan ini. Kita harus yakin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah? Jawabannya ada dalam surat At-Taubah 71. Jadi kalau kita lihat At-Taubah 71 itu jawaban, ya,
dari Allah Subhanahu wa taala, kelompok orang yang akan mendapatkan pertolongan, rahmat dari Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu azizun hakim. Siapa mereka itu? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Yang pertama itu orang-orang yang selalu saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, saling berkolaborasi, saling mendukung, ya, bukan saling memfitnah, saling menjatuhkan, tidak. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kita harus rekat ukhuwah ini, tapi sarannya masjid, sarannya supaya jelas sekali tujuannya. Bukan tujuan sesaat, bukan semata-mata tujuan untuk pemilu dan lain sebagainya, tapi untuk keabadian, keberlangsungan kehidupan umat, ya, di negara yang kita cintai ini. Karena kita tahu pendidikan di negara kita juga banyak masalah. Bisa kita bayangkan ketika saya baca di radar, ya, radar Bogor beberapa hari yang lalu, bahwa di Bogor itu anak-anak tingkat SMP SMA yang dipaksa nikah usia dini, ya istilahnya, ya, usia SMP SMA itu sampai 200-an tahun yang lalu. Kenapa itu? Karena terjadi pergaulan yang sangat luar biasa, pergaulan bebas. Dan ini menurut saya harus kemudian saya sampaikan di satu lembaga pendidikan, bahwa kita harus melakukan brainstorming, bahwa yang namanya perzinahan itu bukan kebebasan. Perzinahan itu kejahatan, ya, kejahatan kemanusiaan, ya, kejahatan masa depan, bukan kebebasan, ya. Kawin satu gender, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan kebebasan. Itu adalah kejahatan, kejahatan kemanusiaan. Jadi kita ini umat Islam harus membrainstorming, melakukan pembalikan, ya, world view-nya, cara berpikirnya, bahwa yang namanya perzinahan itu bukan kebebasan. Perzinahan adalah kejahatan. Demikian pula LGBT dan lain sebagainya, ya. Maka kita harus bertahun satu dengan yang lainnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya. Kemudian itu yang pertama itu, ya. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Kita harus terlibat dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar bukan sekedar ceramah, tetapi memberikan solusi, jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Termasuk dengan zakat, infak, sedekah, itu kita pergunakan untuk dakwah dalam bidang kemiskinan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita perlu punya lembaga pendidikan yang kuat, ya, demikian pula lembaga ekonomi yang kuat, dan itu harus didukung oleh kita satu dengan yang lain. Umat Islam harus cinta pada produk sendiri, ya. Dulu tahun 90-an, sebelum tahun 90-an, jarang kita punya sekolah yang punya kualitas, ya. Sekolah-sekolah Islam itu jarang yang berkualitas. Sekolah-sekolah Islam selalu identik dengan tidak bermutu. Tidak bermutu itu bahasa Arabnya layamutu, ya, tidak bermutu, selalu terbelakang, ya. Kenapa? Karena sekolah-sekolah anak-anak terbaik dari umat Islam selalu sekolahkan pada sekolah punya agama lain. Nah, ketika itu BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren, di bawah pimpinan Pak Sol Iskandar, almarhum Pak Sol Iskandar, itu membuat fatwa haram hukumnya masuk, ya, anak-anak Islam masuk ke sekolah-sekolah non-Islam. Nah, disitulah kemudian mulai tumbuh sekolah-sekolah Islam yang berkualitas. Sekarang kan di Bogor juga alhamdulillah, ya, itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula lembaga pendidikan, demikian pula ekonomi syariah, itu harus kita dukung bersama-sama, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita masa bodoh. Tidak, umat Islam harus dibangkitkan semangatnya, keberpihakannya. Bahkan kalau menurut saya sih, kalau masjid sudah begini, bagaimana kalau bergerak di bidang ekonomi nanti, ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya, ya, kepada para sahabat, nahnu qaumun la na'kulu illa ta'ama taqiyin.
Kita adalah kaum yang tidak pernah mengkonsumsi makanan kecuali makanan yang dihasilkan oleh orang-orang takwa. Jadi tidak pernah membeli makanan apapun juga kecuali hasil dari yang dibuat oleh orang-orang yang bertakwa, ahli masjid, dari ahli masjid ke ahli masjid. Ya sekarang sudah mulai banyak ya di masjid-masjid yang demikian, sehingga menghidupkan masjid itu. Nahnu qaumun la na'kulu illa ta'ama taqiyyin. Kami adalah kaum la na'kulu, tidak pernah memakan, mengkonsumsi illa ta'ama taqiyyin, kecuali makanan orang-orang yang bertakwa. Jadi garis yang menghubungkan produsen dan konsumen itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, wa yuqimun shalah, menegakkan salat berjamaah, wa yutuna zakah, dan menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah Masjid Al-Muslimun punya potensi untuk melahirkan masjid yang terbaik, yang menjadi contoh ya. Ini juga bangunannya ya saya kira ini bangunan termasuk yang terbaik ya. Di masjid kita di Bogor ini termasuk salah satu masjid, tetapi bukan sekedar bangunannya, tetapi juga manajemennya dan lain sebagainya. Alhamdulillah tadi imamnya juga luar biasa ya. Memang imam yang baik itu menjadi syarat penting ya kemakmuran di dalam berjamaah kita. Saya kira demikian ya. Ini namanya sekedar ini sajalah ya. Walaupun dikatakan spesial ya. Ini sekedar kultum. Biasa Ustaz Fatih itu kan kultum di televisi. Kultum itu kuliah terserah antum. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan masjid ini akan menjadi makmur. Apalagi ada teman saya Pak Makmur itu. Ini adalah teman saya yang juga menggerakkan dunia perzakatan ya, Pak Makmur. Punya perusahaan Pak ya di Masih ya. Beliau adalah bos ya. Alhamdulillah. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu kita bangun bersama. Inilah milik kita masjid ini, milik kita bersama, harus kita cintai bersama, kita makmurkan bersama, kita perbaiki bersama supaya menjadi rumah kita di dunia dan menjadi rumah kita di akhirat nanti. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi ternyata tidak lepas, saya khasnya ya, kita semua khas banget kalau Profesor Didin menyampaikan satu tema itu tidak pernah lepas dari hubungan antara satu ayat dengan ayat lain, satu hadis dengan hadis yang lain. Masya Allah, ada kaitan yang kuat antara Rajab, Isra Mi'raj, Ramadan dan masjid. Dan ternyata masjid ini adalah pusaran kebangkitan umat. Jadi kalau mau melihat umat ini bangkit atau tidak, lihat dari masjid. Dan dari mana? Dari subuhnya. Karena subuh ini waktu yang istimewa, sampai-sampai malaikat turun khusus ya di waktu subuh. Bahkan saking dahsyatnya ini merupakan indikator bagaimana umat ini bangkit atau mundur terlihat dari subuhnya. Dan alhamdulillah, masjid kalau sudah bersatu maka terjadilah ta'aliful qulub, hati yang bersama. Kalau sudah terjadi hati yang bersama maka berputarlah roda ekonomi, maka kemudian berputarlah kesejahteraan, maka kemudian terjadilah kebangkitan umat dari masjid dan pasar. Masya Allah, ini nasihat dari guru kita yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini sebuah peringatan juga buat kita untuk kemudian menghidupkan lagi secara fisik. Bangunan masjid kita sudah luar biasa menurut saya, masjidnya sangat indah ya. Dan program-programnya sekarang juga luar biasa ya, ada banyak sekali program-program di masjid kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon izin mungkin satu atau dua pertanyaan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya ya. Alhamdulillah, satu lagi mungkin. Alhamdulillah ada dua, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya atas nama Mas Eko dari Masjid Jami Nurul Hidayah, Kaum Sari, Cibulu, Bogor Utara. Saya hanya menanyakan perihal tentang perkembangan yang saat ini sedang berkembang, Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menyikapi yang Al-Quran saat ini sedang viral, Pak ya? Mungkin semua sudah tahu ya. Itu hanya yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak dari masjid mana? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Cibulu. Cibulu ya. Alhamdulillah. Jadi memang setiap waktu atas nama kebebasan selalu ada orang yang bertindak di luar kebebasan. Kebebasan yang merusak. Dia benci sama Islam dengan cara merusak Al-Quran. Padahal tidak ada pengaruhnya sama sekali. Hanya orang yang kurang waras sebenarnya yang melakukan itu. Ya. Tetapi tugas kita adalah bagaimana kita juga menjaga, ya. Meskipun Quran pasti dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, pasti. Sebenarnya ini adalah merupakan tugas dari pemerintah, ya. Kita mohon, ya, seperti juga sudah dilakukan, bahwa pemerintah bertindak tegas terhadap pemerintahan yang membiarkan orang yang membakar masjid, membakar apa? Quran. Itu harusnya harusnya diberikan sanksi atau tindakan. Ya, lagi-lagi Turki itu kan langsung memutus hubungan dengan Swedia atau Belanda, karena di Swedia dan di Belanda dibiarkan orang membakar apa. Dan sekaligus juga ini menjadi buat kita hikmahnya, bahwa sebenarnya yang memulai tindakan-tindakan yang tidak beradab itu bukan dari umat Islam. Ya, hikmahnya itu, ya, bahwa ternyata terbukti bahwa umat Islam itu tidak pernah membakar kitab suci yang lain, tidak pernah mencela nabi yang lain, ya, karena kita tidak boleh mencela nabi. Kita percaya kepada nabi yang lain, tapi kepercayaannya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, pasti ujungnya akan apa? Akan ada sesuatu. Baik kalau dia tidak bertobat, tidak segera mengakui kesalahan, akan terjadi sesuatu. Itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu. Ya, dan sekarang sudah mulai, ya, terjadi di mana-mana. Umat Islam kompak, ya, umat Islam menyeru, ya, untuk menjaga. Tapi bagi kita tentu saja menjaga itu di samping tadi secara fisik kita menjaga, kita harus tersinggung umat Islam, ya, dengan dilecehkan begitu harus tersinggung, ya. Tapi juga kita harus terus memperbaiki sikap kita terhadap Al-Quran. Jadikan oleh kita Al-Quran bacaan harian, ya, supaya sinarnya, cahayanya semakin terang benderang meresap ke dalam hati kita. Kita buktikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang memberikan pencerahan lewat Al-Quran itu, ya, pencerahan lewat Al-Quran. Jadi dan ternyata orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran itu kan sebenarnya sudah ditantang oleh Al-Quran. 3 tantangan, ya, 3 tantangan. Pertama, silakan mereka membuat yang seperti Al-Quran. Bahkan bukan sekedar manusia, jin juga silakan diajak. Qul la in istama'atil insu wal jinnu al ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna walau kana ba'duhum li ba'din dhakhira. Katakanlah apabila jin dan manusia berkumpul membuat yang seperti Al-Qur'an, silakan, tidak akan mampu mereka. Ternyata kan yang seperti Al-Qur'an tidak mampu. Akhirnya turun menjadi 10 surat. Qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftarayatin fad'u min dunillah mastata'tum. Kalau kalian seperti Al-Quran tidak mampu, buatlah yang 10 surat saja. Jangan 114 surat, 10 surat. Ternyata 10 surat juga tidak mampu. Akhirnya turunlah ayat yang menjelaskan kalau begitu 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ada yang namanya Musailih al-Kadzab, ya, dulu itu membuat yang seperti Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Al-Fil itu apanya? Gajah kan? Tapi bukan menceritakan gajah. Al-Fil itu kan menceritakan nikmat Allah
yang diberikan pada kaum Quraisy yang menjaga Ka'bah dari serbuan tentara Abraha yang naik gajah. Dia buat surat gajah, al-fil wa ma adraka mal fil lahu jismun kabir wa khurtumun tawil. Gajah, apakah Anda tahu gajah itu? Gajah adalah binatang besar yang punya belalai yang panjang. Ya, itu kan tidak perlu tidak perlu diwahyukan kalau yang demikian, karena memang itu adalah alam material yang bisa dipelajari oleh kita. Jadi tidak akan mampu. Jadi itu cerminan dari pribadi yang tidak mampu ya untuk memahami Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kita doakan juga di samping kita agar mereka ya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa di barat sekarang ini terjadi migrasi ya, perpindahan yang luar biasa. Apalagi setelah peristiwa bola di Qatar itu, ternyata banyak yang masuk Islam. Karena mereka di barat itu mendengar tentang Islam itu disalahartikan ya oleh media, dibuat sedemikian rupa bahwa Islam itu agama yang kasar, yang tidak menghormati kaum wanita. Dibuktikan oleh Qatar ya. Makanya menurut saya sih yang menang kemarin itu dunia itu adalah Qatar. Ya, yang menang walaupun kalah gitu timnya. Tapi kenapa? Karena takzimnya kepada duyuf ya, kepada tamu, hormatnya dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan berbagai macam mauidhah, pelajaran berharga dari peristiwa itu. Ya. Makanya jadikan oleh kita apapun ya kemampuan kita, keahlian kita sebagai bagian dari dakwah ya. Misalnya kalau mau jadi pemain bola silakan, tapi bagian dari pemain dakwah. Saya punya temen ya, pimpinan pesantren di Jawa Timur, senangnya bola. Dia bikin di pesantrennya itu santri itu cuma 2 kegiatan. Pertama main bola, yang kedua ngaji. Ya, sehingga menjadi juara pertama di Jawa Timur ya, di kalangan pesantren sekolah itu ya, menjadi juara kedua nasional. Kiainya menjadi ketua PSSI ya, PSSI dari Mojokerto ya, Pak namanya itu saya lupa. Saya bilang silakan saja, tetapi jadikan bagian dari dakwah. Apa bagian dakwah? Misalnya tidak boleh membuat pertandingan yang melanggar waktu misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh banyak hal yang bisa kita lakukan. Setiap peluang dan kesempatan untuk berdakwah kita gunakan untuk berdakwah. Jadi ini pun juga sebenarnya ya bagian dari peluang kita untuk mendakwahkan tentang kandungan Al-Quran itu. Begitu. Silakan Pak, satu lagi. Ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Pak Kiai senantiasa dalam rahmat dan hidayah Allah SWT, dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Pak Kiai, mohon izin ada satu pertanyaan mungkin terkait dengan memakmurkan masjid. Baik, mungkin ini fenomena di kampung saya mungkin Pak Kiai ya. Jadi banyak juga atau beberapa orang yang sepertinya rajin ke masjid Pak Kiai, sholat waktu. Namun kok kadang-kadang fenomena itu ada yang sebagian yang masih curiga dengan sesama kaum muslimin itu. Misalkan contohnya kalau ada satu kajian, dia sholat subuh atau sholat apapun, setelah itu pulang, tidak mau mendengarkan atau apapun ya, mungkin curiga dengan satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah fenomena apa seperti ini Pak Kiai? Apakah dan bagaimana sikap kita dengan saudara-saudara kita seperti itu? Syukran jazakallah. Ya, itu gambaran fenomena ketidaktahuan sebenarnya. Jadi oleh karena itu kalau ada kelompok-kelompok yang demikian kita dekati. Ya, kita dekati, kita ajak berdialog, ya, berdiskusi, berpikir. Jadi supaya betul-betul orang-orang yang memakmurkan masjid itu memang orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, dan Nabi sudah memberikan penjelasan ya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid ya fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seorang pemuda dia bermulazamah di masjid, persaksikan oleh kalian bahwa dia orang yang beriman. Jadi tidak boleh mencurigai terhadap aktivis masjid. Curiga itu bahasa Inggrisnya curigation.
Ya, jangan kita melakukan kecurigaan ya terhadap mereka yang aktif di masjid. Nabi mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Ya, jika engkau melihat orang bermulazamah di masjid walaupun engkau tidak tahu siapa dia, fashhadu lahu bil iman. Persaksikan oleh kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi karena itu maka kita harus mulai menghindari saling mencurigai. Mungkin pengetahuannya masih terbatas, kita ajak diskusi dengan baik, dialog dengan baik ya. Dan kalau ada orang yang mencurigai, diberitahu saja oleh kita tentang dilarangnya mencurigai sesama umat ya, apalagi ahli masjid. Begitu ya, itu saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, kita mendapatkan jawaban yang langsung ya mengenai poinnya ya. Sedikit juga saya tambahin, Kiai, kita ini satu sisi aneh, satu sisi kita marah memang wajar ketika waduh itu kalau ngelihat cara ngerobek Qurannya itu serak itu rasanya hati itu nyus kayak dirobek-robek hati kita, bukan cuma robek, diinjek, bukan cuma diinjek, dibakar. Dan polisinya menyaksikan di situ, dibolehkan gitu. Ya, tapi yang menarik adalah pemerintah dari negara Malaysia. Ya, Masya Allah luar biasa, langsung ambil 1 juta Quran dibagi-bagikan ke seluruh Eropa. Padahal Malaysia ini bukan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jadi mudah-mudahan kita berdoa terus, mudah-mudahan Muslim terbesar di dunia bisa bersikap yang lebih besar lagi, Insya Allah. Dan yang sedihnya Pak Kiai, kita marah Quran dirobek, tapi data Dewan Masjid Republik Indonesia menyatakan 65% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Jadi satu sisi sebenarnya yang merobek Quran itu siapa sebenarnya? Jangan-jangan kitalah yang pertama kali menyakiti hati Nabi karena kitalah yang menghinakan Quran. 65%, berarti kalau jumlah umat Islam 200 juta, 150 juta lebih umat Islam ini tidak bisa baca Quran. 65%. Dan alhamdulillah Pak Kiai, kita punya program di Cinta Quran, ada program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Kemarin juga sama Ustadz Abdul Somad ke pedalaman, benar-benar menemukan di kota dan di daerah ternyata banyak yang tidak bisa baca Quran. Ada di Papua, dari pulau ke pulau itu seorang ibu sampai rela naik sampan itu 4 jam. Ketika ditanya kenapa ibu datang ke sini, beliau bilang karena kami ingin tahu huruf hijaiyah. Seperti apa huruf hijaiyah itu? Sementara kita di kota banyak guru, tapi ternyata masih harus didorong belajar Quran. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi masuk dalam orang-orang yang menghinakan Al-Quran. Dan yang kedua, tidak ada lagi yang curiga-curiga dengan sesama pengurus masjid, ya, apalagi orang-orang yang rajin ke masjid dicurigai. Ini adalah minimnya pengetahuan sehingga tidak perlu ada curigation. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna kepada guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Haji Didin Hafiduddin, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus beliau. Selalu kita kangen nasihat-nasihat beliau. Mudah-mudahan begitupun kepada Bapak Ibu yang hadir pada subuh hari yang berbahagia ini. Dan sebagai akhir agar kita mendapatkan keberkahan, kita mohon perkenan dari Profesor Dr. Haji Didin Hafiduddin untuk mendoakan kami semuanya. Fadhol Kiai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa bina syafiina wa lana Muhammad wa sallam ala rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malal yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ultuf fina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Allahumma inna baitaka azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah halimun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ahlikil zalimina bil zalimin wa adhillas syirka wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sempurnakan dengan menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.